Shalom teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur pada hari ini kita dapat beribadah kembali kepada Tuhan. Walaupun ibadah yang kita lakukan beda dari yang biasanya, tetapi biarlah kita dapat tetap masuk ke hadapan Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita. Ibadah hari ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Mari kita mengambil sikap saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Kemanakah kita dapat pergi untuk menjauhi Roh Tuhan yang suci? Kasih Tuhan kepada kita adalah kasih yang sungguh besar, kasih yang sungguh indah. Ia selalu bersama kita. Kita akan menyembah nama Tuhan kita masuk ke hadapan Tuhan, kita nyanyikan pujian sungguh indah.
kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur di hari Minggu ini Tuhan, kami boleh datang beribadah kepada-Mu walaupun harus secara online di rumah kami masing-masing. Tetapi kami tetap bersyukur Tuhan, Engkau menyediakan satu sarana kami boleh beribadah kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau baik, karena Engkau telah berkorban bagi setiap kami untuk menyelamatkan kami dari hukuman maut, ya Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan atas segala pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa pada setiap kami. Dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, ya Tuhan, yang kami lakukan. Kami seringkali mengecewakan Engkau Tuhan. Dan kiranya ketika kami mengingat lagi akan kasih-Mu di kayu salib, ya Tuhan, kami mau hidup kami berubah Tuhan. Kami telah mati bagi dosa dan kami mau hidup bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah ibadah kami pada saat ini ya Tuhan. Kami berdoa kiranya semua boleh berjalan dengan baik dan untuk semua pelayan Tuhan juga memberkati. Dan berdoa untuk setiap jemaat, setiap teman-teman yang di rumah masing-masing, Tuhan juga memberkati. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita berdiri, kita akan mengikrarkan iman kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. 1, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digantung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, ada cita-cita? Pastinya ada dong kan. Walaupun kita ibadah di rumah, harusnya kita tetap bersukacita untuk memuji nama Tuhan kita. Kita akan memuji nama Tuhan kita, biarlah Roh Kudus yang tercurah di tempat ini. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian Agur Baru. Mari sama-sama kita bersukacita menyanyikan pujian ini.
Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan kiranya kita dapat menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Biarlah Roh Kudus yang hadir di tempat ini. Biarlah Roh Kudus yang mengalir di hati kita. Biarlah kita dapat menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita nyanyikan pujian. Mengalirlah masa Roh Kudus.
Baiklah teman-teman, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, hari Minggu ini kita boleh kembali beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa kami di dalam surga, sungguh kami bersyukur kepadamu kalau saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, tema kita pada hari ini adalah menguasai bukan dikuasai gadget. Firman Tuhan di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Demikian firman Tuhan, kita tidak baca semuanya, tapi kita akan membaca ayat 16 sampai 17 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, hidup ini penuh dengan berbagai macam pilihan. Dan di dalam setiap pilihan-pilihan tersebut, maka kita juga punya keinginan untuk mengiyakan atau tidak. Nah teman-teman berbicara soal gadget, demikian juga sama. Apakah teman-teman punya keinginan untuk menguasai gadget? Atau teman-teman membiarkan diri teman-teman dikuasai oleh gadget? Nah, berbicara soal gadget itu apa? Gadget adalah alat-alat elektronik yang berfungsi di dalam kehidupan kita. Nah, gadget seperti ini bukan hanya alatnya saja, tetapi ketika aku berbicara soal gadget itu termasuk juga segala teknologi dan juga jaringan-jaringan internet yang ada. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, gadget adalah suatu hal yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan kita. Bahkan salah satu survei dari lembaga KPAI mengatakan bahwa gadget itu dimiliki hampir oleh sebagian besar oleh anak-anak remaja, anak-anak yang ada. 71,3% anak telah memiliki gadget sendiri. Dan sisa-sisa daripada yang lain mengatakan bahwa gadget itu adalah berbagi dengan orang tua. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, selain penggunaan gadget, ya, ada kategori yang menyatakan bahwa karena gadget itu dimiliki oleh hampir semua anak, maka di dalam suatu survei menyatakan bahwa ada 4 kategori daripada orang yang menggunakan gadget tersebut. Ada 4 kategori yaitu addicted user, heavy user, medium user, sama light user. Ternyata dari hasil survei ini menunjukkan bahwa kategori yang addicted user yang menggunakan gadget dari 7 jam ke atas itu kurang lebih hampir 45%. Dan ini menunjukkan bagaimana begitu banyak orang sangat bergantung dengan gadget yang ada. Nah teman-teman, belum lagi selama masa pandemi. Selama masa pandemi terjadi suatu peningkatan penggunaan internet. Kalau sebelum pandemi, penggunaan internet rata-rata per orang adalah 4-6 jam. Tetapi selama masa pandemi, ya kita tahu bahwa pandemi kita nggak boleh keluar. Pandemi kita dibatasi. Dan mengakibatkan bahwa penggunaan internet selama masa pandemi naik hampir 100%. Yaitu 7-10 jam. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, juga ada survei yang mengatakan bahwa penggunaan internet ataupun gadget yang digunakan, mayoritas orang gunakan untuk dalam hal mengirim pesan, browsing, jejaring sosial, video streaming, email, download, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gadget adalah bagian hidup manusia. Terutama teman-teman berada dalam generasi Z, dan itu menunjukkan bahwa sejak kalian dari usia kalian generasi Z, gadget itu suatu hal yang tak terpisahkan di dalam kehidupan teman-teman. Saya punya cerita, suatu ketika saya membesuk salah satu jemaat, ada anaknya umur 3 tahun. Itu sangat bergantung dengan gadget. Mamanya berkata bahwa kalau misalnya anak itu tidak pegang gadget waktu tidur, ya, waktu mau dia tidur, dia tidak akan tidur. Dan harus ada gadget di tangannya. Kalau gadget itu diambil, anak itu akan menangis, akan memberontak. Gadget merupakan bagian di dalam kehidupan manusia saat ini. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kalau berbicara soal gadget, apakah gadget punya fungsi yang baik di dalam kehidupan kita? Jelas ada. Apa itu fungsi baik dari gadget itu? Yang pertama adalah menambah ilmu pengetahuan.
Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, ada orang mengatakan bahwa harusnya generasi sekarang yang dimana mempunyai gadget ya, itu punya satu kesempatan untuk belajar lebih baik dibandingkan dengan generasi-generasi kami atau generasi-generasi yang ada di atasnya lagi. Kenapa? Karena segala informasi, segala wawasan itu bisa didapatkan melalui gadget. Bahkan ada yang menceritakan bahwa ada orang yang belajar bahasa asing dari media sosial, dari YouTube. Ada orang belajar melakukan begitu banyak hobi itu dari apa? Dari YouTube. Bahkan belajar musik pun bisa dari YouTube, dari gadget yang mereka. Kalau ada suatu pertanyaan yang tidak mereka bisa temukan jawabannya, mereka bisa tanya Om Google dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, ini fungsi yang pertama, bahwa ada dampak positif dari penggunaan gadget, menambah ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah mempermudah komunikasi. Sebagaimana daripada fungsi gadget itu, fungsi gadget adalah sebagai komunikasi, sarana komunikasi. Karena di dalam gadget tersebut, itu bisa membuat orang seolah-olah bertemu meskipun berbeda tempat. Bukankah hal itu yang terjadi sekarang ini? Ketika teman-teman ya tidak bisa ke sekolah ya, karena ada pandemi, maka teman-teman masih bisa belajar melalui media gadget, melalui internet yang ada. Nah, itu menunjukkan bahwa ini mempermudah akan komunikasi. Bayangkan kalau misalnya selama masa pandemi ini tidak ada gadget, tidak ada internet, maka saya tidak bisa membayangkan bagaimana keadaan kita, keadaan teman-teman yang akan sekolah dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah memperluas jaringan pertemanan. Nah, teman-teman, di dalam gadget tersebut ada begitu banyak aplikasi-aplikasi yang mempermudah kita untuk bisa membuat pertemanan kita semakin luas. Nah, teman-teman, melalui misalnya contoh Instagram, Facebook, Line, dan lain sebagainya ya, teman-teman bisa follow, teman-teman bisa di-follow orang lain juga. Dan itu membuat teman-teman melihat dunia seakan berada di dalam genggaman teman-teman. Secara pribadi saya sangat senang melihat teman-teman saya yang follow saya ataupun saya follow orang di IG. Ya, teman-teman, sekaligus promosi yang belum follow IG saya, tolong di-follow ya. Hervianton ya, cari ya. Nah, teman-teman yang terkasih, saya senang sekali melihat ada teman-teman di Instagram yang di story-nya menceritakan tentang pengalaman dia, kegiatan dia, bahkan dia waktu jalan-jalan ke luar negeri dia menunjukkan bagaimana di story-nya senangnya dia dan pemandangan yang begitu indah. Saya sangat senang, saya mengikuti. Dan saya juga bisa berteman dengan orang-orang yang selama ini saya tidak pernah ketemu. Semua itu bisa mungkin karena apa? Karena ada media sosial, ada gadget, ada internet dan lain sebagainya. Yang keempat adalah dampak positif daripada gadget adalah sebagai sarana untuk pengembangan ekonomi. Nah, teman-teman bisa tahu ya sekarang ini ya, karena masa-masa pandemi ini, orang begitu banyak menggunakan gadget atau internet untuk menghasilkan uang. Ada yang namanya social advertising. Ada yang namanya, teman-teman tahu misalnya belanja online. Nah, kalau dulu orang harus susah-susah untuk mencari barang, sekarang tidak perlu lagi. Kenapa? Cukup dengan gadget bisa menemukan barang yang disukai, tinggal pesan, nanti diantar sampai ke rumah. Sungguh satu kemudahan. Bahkan ada orang yang menggunakan digital, menggunakan internet. Semuanya untuk apa? Untuk misalnya jadi YouTuber. Saya suka, salah satu YouTube yang saya suka itu adalah mereka yang mukbang ya. Itu makan Indomie 20 bungkus, makan cabai dan sebagainya. Itu mereka lakukan semua itu walaupun saya tahu itu menderita sekali bagi mereka. Tetapi mereka mengakukan semua itu untuk apa? Untuk mendapatkan penghasilan. Dan mereka menggunakan sarana digital, sarana gadget, internet, teknologi untuk menghasilkan. Jadi ada dampak-dampak yang positif daripada penggunaan gadget. Tetapi saya mau mengatakan bahwa gadget itu seperti pisau yang tajam. Baik dan buruknya tergantung daripada cara penggunaannya. Sama seperti pisau yang tajam. Pisau yang tajam kalau ketika digunakan dengan baik, maka itu bisa memotong sayur, memotong daging. Tapi ketika pisau yang tajam itu digunakan dengan tidak baik, maka itu bisa dipakai untuk melukai orang lain, bahkan juga bisa melukai diri sendiri. Demikian juga gadget. Tak kala gadget itu digunakan dengan baik, maka gadget itu bisa berdampak yang positif di dalam kehidupan kita.
Tetapi ketika gadget itu kita digunakan dengan tidak baik, maka ada dampak-dampak buruk yang terjadi. Apa itu dampak buruk? Yang pertama adalah orang tersebut akan mengalami yang namanya kecanduan gadget. Teman-teman, di beberapa negara sudah ada tempat rehabilitasi bagi orang-orang yang sudah kecanduan gadget. Nah, saya tidak tahu apakah di Indonesia atau di Pontianak sudah ada tempat yang seperti ini. Tapi kemarin saya searching dan saya menemukan bahwa ada satu berita di televisi di negara kita, negara Indonesia, ada orang yang sudah mengalami gangguan jiwa akibat kecanduan gadget. Nah, saudara bisa lihat ya fotonya ya, bagaimana orang tersebut mengalami gangguan jiwa. Saya nggak tahu apakah dia depresi, stres atau gila, ya. Karena apa? Karena dikatakan kecanduan gadget. Lalu beberapa yang lain saya mencoba searching, ternyata ada dampak-dampak lainnya. Karena orang kecanduan gadget, orang bisa mati. Seperti contoh gambar yang ada di samping ini. Mati karena apa? Karena ya mungkin dia nggak makan, nggak tidur, main terus gadget yang dia suka, sampai akhirnya dia mati demikian. Ya, saudara, cara matinya keren nggak? Saya rasa nggak keren ya. Walaupun orang di samping kirinya nggak peduli, tapi ini sudah merenggut nyawa karena kecanduan. Belum lagi ada berita di Jawa Barat, ada seorang perempuan kena stroke gara-gara ML, Mobile Legend. Saya nggak tahu teman-teman yang Mobile Legend ya, apakah sekarang masih viral Mobile Legend atau game yang lain. Tetapi ketika Mobile Legend viral, ada seorang perempuan dikatakan karena main Mobile Legend kena stroke. Kenapa? Kecanduan. Nyata kecanduan itu merupakan satu hal yang sangat-sangat berbahaya bagi orang yang tidak menggunakan gadget dengan baik. Yang kedua adalah pengaruh dampak daripada hal negatif dari gadget adalah bisa terpengaruh ataupun menjadi penyebar hoax. Karena orang bisa menggunakan gadget ataupun internet ataupun segala teknologi yang ada di dalamnya untuk menyebarkan berita hoax. Dan bahkan orang yang mendapatkan berita hoax itu bisa juga akhirnya menjadi penyebar hoax. Nah, itu dampak yang negatif. Dampak negatif yang ketiga, teman-teman, adalah pornografi. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, pornografi adalah suatu masalah yang saya percaya ini masalah yang banyak dihadapi oleh orang. Sejak sebelum ada digital, gadget, ataupun teknologi yang ada seperti sekarang ini, pornografi sudah ada. Tetapi sejak gadget ini berkembang, teknologi makin berkembang, dan lain sebagainya, ternyata saya menemukan bahwa pornografi jauh lebih lagi berkembang. Ada satu informasi yang saya dapat bahwa dalam satu hari ada ratusan ribu konten pornografi di-upload ke internet. Dan belum lagi pengawasan daripada orang-orang tua terhadap penggunaan gadget terhadap anaknya juga berkurang. Kalau dulu anak-anak bisa sangat berhati-hati ketika ia ingin mencuri-curi melihat hal-hal yang pornografi. Tetapi setelah gadget ada di tangan, siapa yang tahu ketika dia ada di kamar? Siapa yang tahu ketika dia ada di toilet? Siapa tahu ketika dia sendiri apa yang dia lakukan? Belum lagi pengaruh pornografi, dampaknya bisa panjang. Dampaknya bukan hanya pada kegandrungan terhadap hal-hal yang porno, tapi juga bisa sampai pada masturbasi, bahkan juga pelecehan seksual, bahkan bisa sampai MBA. Nah, teman-teman, ada penelitian mengatakan bahwa orang yang kecanduan dengan hal yang pornografi, ketika di-scan otaknya itu, bentuk otaknya itu sama persis seperti orang yang kecanduan alkohol atau kecanduan narkoba. Saya punya satu cerita dari teman. Ada teman itu ya, ketika dia bangun tidur, dia harus melihat konten pornografi, porno. Ketika dia sebelum tidur, dia juga harus melihat konten porno. Kenapa? Kalau dia tidak melakukan seperti itu, badannya lemes, badannya gemeter. Ternyata ini sangat berbahaya sekali. Konten pornografi. Apalagi sampai kecanduan pornografi. Yang keempat, dampak negatifnya adalah cybercrime. Nah, begitu banyak orang menggunakan digital teknologi untuk bisa membuat orang itu tertipu. Makanya di Indonesia ada undang-undang ITE. Belum lagi ada juga yang menggunakan gadget untuk membuli orang. Instagram ramai-ramai dibully, kasih ujaran kebencian dan lain sebagainya. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah beberapa daripada dampak negatif daripada gadget. Nah, tapi teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan,
ketika gadget tidak dipergunakan dengan baik, maka gadget itu akan sangat berbahaya. Bukan hanya mempengaruhi seperti yang tadi contoh-contoh pengaruh negatif daripada gadget, tapi gadget juga bisa mempengaruhi akan kerohanian kita. Saya bisa mengatakan demikian. Orang yang hidupnya dikuasai gadget, kemungkinan besar dia nggak mau akan dekat-dekat sama Tuhan. Kenapa? Yang menguasai dia bukan Tuhan. Yang menguasai dia adalah gadget. Mungkin ada yang berkata, oh saya masih berdoa, saya masih baca kitab, saya masih renungan. Nah, saya pertanyakan, kalau memang orang yang kecanduan gadget tersebut masih berdoa, masih baca kitab, masih renungan, dan lain sebagainya, saya meragukan kesungguhan hati dia. Kenapa? Toh yang menguasai dia bukan Tuhan kok, yang menguasai dia adalah gadget. Jadi apa yang dia lakukan mungkin hanya rutinitas rohani. Nah sekarang jawabannya seperti apa? Mungkin teman-teman tahu, ada positif, ada negatif daripada gadget. Tentu teman-teman tahu, tidak mau hal-hal yang negatif tersebut. Sekarang pertanyaannya, gimana bisa terlepas daripada hal-hal yang negatif tersebut? Teman-teman, saya hari ini tidak akan menjelaskan atau memberitahu teman-teman tentang solusi-solusi umum yang bisa dilakukan untuk bisa menguasai gadget. Saya yakin teman-teman tahu kok. Misalnya contoh digital detox. Atau misalnya teman-teman sudah sering dengar untuk membagi waktu, cari hobi, membatasi, matikan gadget sebelum tidur 1 jam. Atau menitipkan gadget sama orang tua dan lain sebagainya. Saya tidak akan membahas seperti itu, tapi saya akan membahas yang ini. Teman-teman pernah merasa nggak? Saya percaya solusi-solusi tentang untuk lepas dari gadget teman-teman sudah tahu. Tapi teman-teman sadar nggak sih ya? Ini pertanyaan yang sering kali ditanyakan oleh banyak orang juga. Sudah tahu, tapi kok susah untuk berubah? Sudah tahu itu satu hal yang buruk, tetapi kok masih terjerat di dalamnya. Contoh misalnya pornografi. Udah tahu pornografi nggak benar. Udah tahu masturbasi nggak benar. Udah tahu hal-hal yang buruk itu nggak benar. Tetapi kita sering bertanya, kok aku masih lakukan itu? Kok aku masih nggak bisa lepas daripada hal itu? Teman-teman pernah merasakan hal yang demikian? Saya akan memberikan jawaban bagaimana supaya kita bisa menang di dalam pergumulan kita ini. Teman-teman tadi sudah membaca Galatia, saya akan melanjutkan. Ayat 17 katakan demikian. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Nah teman-teman, manusia yang hidupnya di dalam keinginan daging, maka baginya tidak mungkin bisa hidup di dalam keinginan roh. Sebab Paulus menjelaskan 2 hal yang sangat penting. Bahwa orang itu tidak bisa hidup dipimpin oleh roh, tak kala dia tetap mau tinggal mengikuti akan keinginan dagingnya. Keinginan daging itu apa? Keinginan daging, kata Paulus, adalah sesuatu hal yang telah nyata. Perbuatan daging itu adalah dosa. Teman-teman G-Verse, dosa adalah masalah yang sangat serius. Dosa adalah masalah yang sangat real. Dan dosa itu sifatnya jamak. Seperti yang dicontohkan oleh Paulus. Perbuatan cabul, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, dan lain sebagainya. Dosa itu merusak kita. Pikiran, emosi, perbuatan, dosa menyebabkan kita rusak total. Nah teman-teman yang terkasih, bahkan sampai pada akhirnya Alkitab juga mengatakan bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, yaitu perbuatan daging itu, yang dosa-dosa itu, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Tunggu dulu teman-teman, mungkin ada yang berpikir, tidak melakukan hal-hal demikian mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Apakah bisa dibalik? Melakukan suatu hal, maka mendapatkan bagian daripada kerajaan Allah. Teman-teman, Paulus tidak memaksudkan bagian ini mengatakan bahwa kalau orang ingin mendapatkan kerajaan Allah adalah dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki atau melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Enggak. Paulus tetap konsisten bahwa untuk kita memperoleh kerajaan Allah atau hidup yang kekal hanya semata-mata melalui iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Yang Paulus maksudkan adalah demikian. Perbuatan-perbuatan seseorang itu merefleksikan keadaan rohani orang itu. Ya, seperti Yakobus katakan juga bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya Paulus ingin mengatakan bahwa perbuatan orang itu merefleksikan apa yang sebenarnya ada di dalam diri orang itu. Diri dalam orang itu apa?
ya adalah masalah dosa. Alkitab jelas mengatakan bahwa persoalan dosa lebih kepada arah internal. Dan eksternal itu adalah godaan iblis dan juga tawaran dunia yang ingin menghancurkan kita. Ketika yang internal ini sudah dibereskan, maka faktor eksternal, godaan iblis maupun tawaran dunia, bukanlah penentu di dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaannya adalah, siapakah yang mampu membereskan persoalan internal kita? Dosa kita. Teman-teman, saya ingin mengatakan demikian. Kita ini sebenarnya bukannya tidak tahu yang benar. Tetapi seringkali kita harus sadar, mengakui bahwa kita ini tidak mampu melakukan yang benar. Oleh karena itu kita butuh Kristus dan firman-Nya yang hidup. Kita butuh firman-Nya yang hidup. Sebab firman Tuhan ayat 24 mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Barang siapa menjadi milik Kristus, bagaimana kita menjadi milik Kristus? Yaitu tak kala kita membuka hati kita. Kita percaya kepada Dia dan membiarkan Kristus yang hidup itu tinggal di dalam diri kita. Dan kita menjadi milik Kristus dan Kristus menjadi milik kita. Dan seorang yang benar-benar adalah milik Kristus, orang yang membuka hati dan membiarkan Kristus hidup di dalam diri dia, maka dia akan hidup bukan mengikuti akan keinginan daging, tapi dia akan hidup sesuai dengan pimpinan daripada roh. Pertanyaannya adalah bagaimana sih hidup yang dipimpin oleh roh itu? Teman-teman, saya ingin menyambung dengan bagian perumpamaan Yesus Kristus. Perumpamaan Yesus Kristus dalam Yohanes pasal 15 yang menceritakan tentang bagaimana ranting dan pokok anggur. Ranting setiap kita, pokok anggur adalah Yesus Kristus. Bagaimana ranting itu bisa tetap hidup adalah tak kala ranting itu terus menempel di dalam Yesus yang adalah pokok anggur itu. Ranting bisa berbuah juga karena dia tetap menempel di dalam pokok anggur yaitu Yesus Kristus. Demikian juga, bagaimana sih kita bisa tetap hidup dipimpin oleh roh, menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik, yaitu adalah tak kala kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, ini suatu hal yang penting dan suatu hal yang sangat serius untuk kita pikirkan bersama. Apakah selama ini engkau telah tinggal di dalam Tuhan? Apakah Tuhan juga tinggal di dalam engkau? Tak kala Tuhan tinggal di dalam engkau, maka kamu akan memiliki kehidupan yang berbuah. Dan kehidupan yang berbuah itu akan membawa engkau menjadi kehidupan yang memuliakan Tuhan. Teman-teman mungkin ada yang bertanya juga, ya saya mau tetap tinggal di dalam Tuhan. Tapi seringkali gak mudah, seringkali jatuh. Teman-teman, saya katakan, buah itu bisa berkembang, bisa menjadi besar, itu juga perlu proses. Demikian juga, ketika kita mengikuti Kristus, ada prosesnya teman-teman. Tapi prosesnya berbeda tak kala engkau hidup misalnya di luar Tuhan. Kalau engkau hidup di luar Tuhan, maka setiap engkau melakukan dosa, perbuatan-perbuatan kedagingan itu, engkau tidak merasa apa-apa. Engkau merasa santai-santai saja. Engkau merasa itu satu hal yang lumrah. Engkau mati rasa dengan semua itu. Tapi ketika engkau menempel dengan Yesus, engkau tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam engkau, maka dosa-dosa yang kau lakukan itu bukan kita senangi lagi, tapi menjadi suatu hal yang menyedihkan kita. Dan kita terus akan berjuang untuk hidup semakin serupa dengan Kristus. Dan itu memang butuh proses teman-teman. Butuh proses. Bedanya adalah kalau engkau di luar Kristus, engkau tidak merasakan kalau engkau melakukan dosa. Engkau mati rasa. Tapi ketika engkau di dalam Kristus, engkau tahu itu suatu hal yang salah. Dan engkau terus berjuang untuk hidup semakin baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini tema kita memang soal gadget. Gadget kalau digunakan dengan baik bisa upgrade hidup kita. Tapi gadget kalau digunakan dengan tidak baik bisa downgrade hidup kita. Tapi yang Kofi mau tekankan pada hari ini adalah bukan gadget yang menguasai hidupmu. Tapi biarkanlah Tuhan yang menguasai hidupmu. Apakah engkau membiarkan dirimu dikuasai oleh gadget? Atau kau berkata kepada Tuhan, Tuhan,
Aku gak mau dikuasai gadget. Aku mau hidupku dikuasai oleh Tuhan. Jadilah benar-benar Jesus followers. Dan membiarkan hidupmu dikuasai oleh Tuhan. Saat engkau hidupmu dikuasai oleh Tuhan, maka engkau hidup dipimpin oleh Roh. Dan engkau tidak akan senang lagi dengan perbuatan-perbuatan kedagingan itu. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Bagi teman-teman yang saat ini, engkau mungkin mendengarkan firman Tuhan dan saat ini sadar bahwa mungkin ada hal-hal yang telah buruk yang engkau lakukan. Atau engkau sadar bahwa ternyata engkau terkategori sebagai orang yang dikuasai oleh gadget. Saat ini, kembalilah datang kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau tinggal di dalam Engkau. Tuhan, tinggallah dalamku. Sehingga aku dimampukan untuk hidup bukan memenuhi akan hawa nafsu ataupun keinginan-keinginan dagingku. Yang aku tahu bahwa itu semua sementara. Tetapi biarkanlah aku hidup sesuai dengan maunya Tuhan. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, tak kala engkau sadar kalau engkau sudah melenceng ke kanan, engkau sudah melenceng ke kiri, tempatkanlah kembali posisi Yesus pada tempatnya. Biarkanlah Dia yang berkuasa di dalam hidupmu. Bagi teman-teman yang secara pribadi, engkau belum pernah menyatakan secara langsung engkau mau menerima Yesus. Engkau belum pernah menyatakan bahwa Yesus, tinggallah dalam aku, dan aku mau tinggal di dalam engkau. Maka ini kesempatan juga bagi teman-teman untuk juga menyatakan komitmen untuk membuka hati menjadi milik Kristus, tinggal di dalam Dia, dan Kristus tinggal di dalam engkau. Maukah engkau? Tema kita menguasai, bukan dikuasai gadget. Menjadi satu renungan yang membawa kita juga melihat bahwa hidup ini adalah tentang Tuhan. Hidup ini adalah dikuasai oleh Tuhan. Dan biarkanlah hidupmu dikuasai oleh Tuhan. Maka engkau akan tahu hidupmu akan mengalami sukacita. Dan lebih daripada itu, hidupmu akan memuliakan Tuhan. Seperti yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan setiap kita. Mari teman-teman, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami sudah mendengarkan akan firman-Mu. Kami sadar bahwa di dalam kehidupan kami ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak godaan. Secara khusus adalah keinginan daging yang terus mencoba untuk merusak hidup kami. Tuhan, setelah kami mendengar firman-Mu, kami tahu betapa berbahayanya kehidupan yang tidak dipimpin oleh Roh. Betapa berbahayanya kehidupan yang dipimpin oleh keinginan daging. Tuhan, dalam hal gadget, kami tahu betapa berbahayanya ketika kami mengikuti keinginan daging, kami akan dikuasai oleh berbagai macam hal termasuk dikuasai oleh gadget. Ya Tuhan, saat ini kami mau, seperti firman Tuhan katakan, kami mau menjadi milik Kristus. Kami mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berkata, Tuhan, aku mau tetap tinggal dalam Engkau. Tinggallah di dalamku. Bahkan mungkin ada di antara kami juga, kami mau sungguh buka hati untuk percaya pada Tuhan. Tuhan tolong kami, supaya hidup kami mengikuti akan pimpinan Roh, bukan oleh keinginan daging kami. Sehingga kehidupan kami memuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menguasai kami. Seantero hidup kami mau persembahkan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan menjalankan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, kita dapat melalui transfer uang, scan kode
kita dapat memasukkan ke dalam amplop persembahan. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Hidup dalam Pimpinan Roh. Kiranya kita bisa menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, bukan dengan hanya melihat, tetapi dengan percaya. Kita tahu bahwa kita ada karena Tuhan. Kita tahu bahwa hidup kita adalah hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Mari saya mengajak kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kita menjadi berjalan kasih Tuhan. Biarlah kita setia kepada Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Kita akan meresponi firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian, inilah hidupku.
dan kami juga telah memberikan sedikit apa yang kami punya. Kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertai kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom teman-teman. Ya, kita bersyukur jika pada hari Minggu ini kita boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan walaupun di rumah masing-masing ya. Semoga Consol berharap kita semuanya tetap sehat ya. Orang tua kita sehat selalu dan disertai oleh Tuhan. Ya, untuk beberapa pengumuman yaitu ibadah onsite kita juga masih ditiadakan sementara waktu sampai pemberitahuan yang akan datang. Ya, jadi selama masa PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, ya kemungkinan ya ibadah kita akan berlangsung secara online. Nah, kiranya teman-teman boleh setia ya mengikuti di rumah masing-masing ya, tetap beribadah kepada Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian untuk tim pelayanan minggu depan tanggal 25 Juli adalah tim dari anak. Kiranya boleh mempersiapkan hati dan pikiran dengan baik. Dan kemudian untuk minggu depan ya kita juga akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema ujian dan pencobaan. Ya, sampai di sini untuk pengumuman kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menaikkan pujian. Bapa, terima kasih. Berkatilah setiap kami, yang baik kami yang ada di rumah kami masing-masing. Tuhan jaga kesehatan kami, Tuhan pelihara keluarga kami, Tuhan yang berkati juga studi kami ya Tuhan. Dan Tuhan yang boleh menolong kami agar hidup kami pun boleh menjadi terang dan dalam berkat menjadi berkat bagi keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Marilah kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus yang nyata di kayu salib, penyertaan, penghiburan dan bimbingan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk dan mengambil saat teduh. Kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati.